Pantangan yang wajib dipatuhi penderita radang sendi kalau tidak mau semakin parah. Nah, apa aja itu? Yuk kita bahas sekarang, tapi sebelum itu, buat Bapak dan Ibu sekalian yang memang sudah ada keluhan nyeri radang sendi, boleh komen di kolom komentar, silahkan ketik saya radang sendi, Pak. Nah, kalau mau konsultasi sama saya, bisa pencet tombol plus yang ada di kanan atas ini, supaya nanti komunikasi kita nggak dibatasi dan saya bisa membalas pesan dari Bapak Ibu. Dan jangan lupa di-share ya, semoga jadi amal jariah. Nomor satu, Bapak Ibu harus hindari konsumsi daging merah, daging sapi, daging kambing, karena dia mengandung namanya purin yang tinggi. Ini bisa memicu kenaikan asam urat sehingga radang sendinya ini semakin parah, bengkaknya mulai bisa membesar dan semakin nyeri. Oke. Lalu yang kedua, hindari jeroan, ati, usus, cingur, babat, tunjang, buntut, kikil, paru, jantung, kulit, dan segala jenis jeroan lainnya dihindari. Dia juga tinggi purin, bisa makin melonjak nanti asam uratnya, semakin parah asam uratnya Bapak Ibu sekalian. Jadi harus dihindari. Yang ketiga, makanan laut atau seafood, dia juga tinggi purin. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu mau mengkonsumsi seafood, itu jauh lebih bagus cangkang dari udang dan juga kepiting, tapi hanya cangkangnya. Untuk apa? Dia sebagai komponen pelumas, dia makanan pembentuk glukosamin supaya Bapak Ibu ini sendinya itu tidak mengalami pengkroposan. Jadi kalau misalkan mengalami pengkroposan sendi itu kan karena lapisan pelindung atau pelumas terkikis. Nah, supaya tidak terkikis dan yang sudah terkikis itu bisa dibantu ditambal itu dengan glukosamin. Termasuk tadi dari daging. Ada yang namanya tulang rawan sapi, ada bagian yang halus putihnya. Itu kalau Bapak Ibu makan, nah disitulah komponen glukosamin juga. Oke. Nah, lalu yang dihindari lagi terakhir adalah makanan cepat saji, makanan fast food, lalu juga makanan kemasan, gorengan, bertepung, berlemak itu dihindari terlebih dahulu Bapak Ibu kalau memang mau tuntas tidak kambuh kembali. Oke, ini yang harus Bapak Ibu wajib patuhi kalau nggak mau semakin parah. Ya. Nah, silakan Bapak Ibu lakukan. Lalu bagaimana Pak kalau misalkan sudah dilakukan pandangannya ini tapi masih kambuhan juga? Artinya masih ada pola makan yang belum mencukupi kebutuhan nutrisi harian. Ingat Bapak Ibu, tubuh kita ini butuh yang namanya nutrisi atau gizi setiap harinya untuk pemulihan, untuk penyembuhan. Kenapa bisa nggak cukup? Karena kualitas makanan sekarang sudah berkurang. Dari sayuran sudah menggunakan pupuk kimia, buahnya juga sudah disemprot pakai pestisida, ini yang mempengaruhi kandungan gizi atau nutrisinya. Harusnya segini nutrisinya, tapi karena menggunakan pestisida disemprot segini. Ya, makanya tidak mencukupi. Nah, sebagai solusi kita perlu yang namanya peranan dari nutrisi tambahan sebagai pelengkap kalau misalkan tidak cukup dari makanan sehari-hari. Nah, nutrisi ini sifatnya makanan tambahan. Ingat, bukan pengganti obat, apalagi pengganti dari pengobatan yang Bapak Ibu lakukan. Banyak yang mispersepsi. Makanya, ketika sudah masuk nutrisi atau suplementasi, kok masih belum ada perkembangan juga Pak? Karena mengganti. Kalau Pak, tapi saya juga konsumsi obatnya kok, tapi kenapa masih belum ada perkembangan? Karena Bapak Ibu tidak mengatur pola makan. Lalu yang kedua, pikirannya masih stres. Inilah yang menjadi pemicu. Ingat, sudah saya bahas di video yang sebelumnya, tubuh kita itu punya mekanisme bisa menyembuhkan dengan sendirinya. Itu dengan 3 hal. Yang pertama, pola makannya diatur supaya dia tercukupi kebutuhan gizi harian. Yang kedua, pola pikirnya jangan sampai stres. Stres, pikiran terus, overthinking itu juga menjadi penyebab kenapa kambuh terus. Karena keluar hormon adrenalin, hormon kortisolnya. Sehingga kambuh terus. Obatnya diminum, nggak bekerja dengan maksimal. Begitu juga yang ketiga, dibantu dengan suplementasi. Ketika Bapak Ibu masuk suplementasi tapi masih stres, itulah yang menjadi penyebab kambuhannya. Baru kalau misalkan kedua sudah benar, terakhir dibantu dengan nutrisi taman atau suplementasi. Saya mendampingi pasien radang sendi memang ada nutrisi yang saya resepi sebagai makanan tambahan, tapi saya tidak bahas di sini jauh lebih detail. Jadi buat Bapak Ibu sekalian yang memang mau konsultasi sama saya secara lebih detail sesuai dengan kondisi masing-masing dan nutrisi apa yang harus dilengkapi untuk penguatan gizinya supaya tuntas radang sendi tidak kambuh kembali, inbox saya atau cek di profil, hubungi nomor saya. Terima kasih, kalau bermanfaat jangan lupa di-share.